Oke guys, kali ini aku mau membahas bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Bagi yang belum kenal, kenalin aku Herlambang, founder dan CEO dari Friday Creamery. Sebelum kita masuk ke bisnis apa aja, kita samakan dulu perspektif tentang starting point dari kalian yang nonton video ini. Aku anggap karena kalian bisa nonton video ini, maka starting point kalian tidak lagi dalam ekonomi yang sangat sulit sekali. Artinya kalian punya paling nggak handphone dan juga kuota. Karena aku nggak mau nanti ketika kalian sudah nonton video ini, ada aja yang bilang, kan butuh modal juga bang, butuh modal handphone lah, modal kuota lah, modal makan lah. Jadi aku anggap semua ini kalian masih bisa. Oke, kita masuk ke topik. Ketika kita mau memulai suatu bisnis, modal itu kan sesuatu yang kita keluarkan atau pengeluaran di bisnis kita lah. Nah, ada dua jenis pengeluaran. Yang pertama capex atau capital expenditure, atau bahasa sederhananya adalah modal belanja. Ini biasanya pengeluaran yang kita keluarkan cuma di awal ketika kita mau membangun suatu bisnis. Contohnya ketika kita mau berbisnis es krim, maka kita perlu mesin es krim sebagai belanja modalnya kita. Pengeluaran kedua itu adalah OPEX atau operational expenditure, atau bahasa sederhananya ya biaya operasional. Contohnya seperti gaji, listrik, ya pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulan lah. Nah, ketika kita mau memulai bisnis tanpa modal, maka kita harus mencoret OPEX dan juga CAPEX. Yang artinya kita menggunakan apa yang kita punya saat ini. Bisnis-bisnis yang bisa dicoba tanpa modal adalah dropshipping, jasa, dan juga affiliate marketing. Kalau aku personally akan menyarankan dropshipping, karena aku juga dulu mulainya dari bisnis dropshipping. Tapi bang, emangnya bisnis dropship masih oke di zaman sekarang? Jawabannya masih banget. Dropship itu hanya sebuah metode kita mendistribusikan suatu produk ke end customer-nya kita. Dan sedangkan yang kita lakukan ini adalah berdagang kan. Jadi kuncinya bukan terletak pada metodenya, tapi terletak pada produk yang kita pilih memang benar-benar laku. Nah, tapi pasti ada pertanyaan juga lagi. Kalau misalnya supplier kita sudah terkenal banget dan mendominasi pasar, gimana bang? Percayalah, pasti ada pasar dari supplier kita yang belum mereka sentuh. Jadi pinter-pinter kita untuk mencari konsepnya gimana supaya kita bisa mendeliver ke market tersebut. Contohnya dulu aku jualan pulpen Parker, nama Instagramnya itu parkerpen.id. Mungkin masih ada, nanti coba aku tampilin di sini. Waktu itu belum ada yang jualan pulpen Parker secara online, bahkan distributor resminya itu belum masuk ke Instagram. Jadinya waktu itu aku sangat mendominasi sekali. Sehingga kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa mencari peluang atau market yang memang belum tersentuh sama sekali oleh suppliernya kita. Nah, kenapa aku menyarankan dropshipping? Karena perjalanan berbisnis kita itu nggak sampai di sini aja. Nanti aku jelaskan poin pentingnya di akhir. Ada beberapa tips untuk menjalankan bisnis dropshipping supaya bisnisnya kalian itu sukses. Yang pertama, cari barang yang memang laku banget di pasaran. Caranya, kamu bisa melakukan search di Google atau juga di marketplace. Karena kalau di marketplace sekarang kan kita bisa lihat berapa banyak produk itu sudah terjual. Jadi dari situ kita bisa tahu produk-produk apa aja yang laku di pasaran. Yang kedua, pastikan supplier kalian itu fast respon, atau paling enggak SOP dari dropshipnya itu sudah sangat rapi sekali. Karena challenge dari bisnis dropship ini adalah barangnya kan enggak di kita. Jadi yang tahu kondisi barangnya, pengirimannya kapan, dan juga resi pengiriman adalah suppliernya kalian. Sehingga dengan adanya SOP yang rapi dari suppliernya kita itu bisa memastikan ketersediaan barang, pengiriman yang cepat, dan juga proses retur yang bagus. Yang ketiga, pelayanan. Ketika kita mau melakukan bisnis dropship, pastinya kita kan bukanlah yang termurah. Apalagi produk yang kita jual itu mungkin aja banyak di pasaran. Jadinya salah satu nilai plus yang kita bisa berikan kepada customernya kita itu adalah pelayanan yang bagus. Misalnya dari kecepatan balas chatnya. Dulu aku itu punya peraturan ke admin, kalau mereka itu wajib membalas chat kurang dari 20 menit. Oke, setelah bisnis dropship kalian itu jalan, maka nggak boleh berhenti sampai di sini aja. Tujuan dari bisnis dropship ini adalah supaya kalian belajar bagaimana operasional suatu bisnis sambil mengumpulkan modal untuk naik ke level selanjutnya. Di bisnis dropship ini, kalian akan belajar bagaimana membuat SOP sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Mulai dari barang harus selalu tersedia, sistem pergudangan, dan juga sistem pengiriman, sampai kepada laporan keuangan. Nah, tapi bisnis dropship ini adalah bisnis yang ada mentoknya dan tidak scalable. Karena secara sederhana, ini kan bukan produknya kita. Sama seperti aku dulu ketika aku jualan pulpen Parker.
Misalnya aja aku mau mengubah box dari pulpen tersebut. Itu nggak bisa dan nggak boleh. Apalagi ketika aku mau mengubah produknya. Tentu aja nggak boleh. Jadinya kita harus naik level dengan cara punya produk sendiri. Nah, gimana cara menentukan produk yang tepat supaya sukses rate-nya itu tinggi? Itu juga ada caranya. Komen di bawah kalau kalian mau aku bahas tentang itu. Nah, itu dia tentang bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Ingat, menjadi pebisnis itu memakan waktu dan perjalanannya panjang. Jadinya pastikan selalu berpegang kepada values continuous improvement atau selalu lebih baik dari hari kemarin. Komitmen yang membuat kita memulai sesuatu. Konsistensi yang membuat kita mencapai sesuatu, dan kegigihan yang membuat kita maju. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.